Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Siti Solikah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Blitar Blitar. Pada pagi hari ini, Ibu akan bercerita tentang dongeng cermin di dinding yang ditulis oleh Dian Kristiani. Kalian simak baik-baik ya. Cermin-cermin di dinding. Siapa wanita tercantik di kota ini? Tanya Rena. Cermin besar pun menjawab, "Kaulah Rena, wanita tercantik di kota ini. Tapi sayang, bukan kau pemilik hati terbaik." "Lagi-lagi jawabanmu seperti itu," teriak Rena kesal. "Aku tidak perlu menjadi anak baik. Menjadi anak cantik jauh lebih menyenangkan," katanya lagi. "Percuma kau menjadi anak yang cantik jika hatimu tak baik," jawab cermin tenang. Reina memang cantik, rambutnya coklat tua, matanya bersinar-sinar, dan kulitnya pun halus sekali. Sayangnya, ia egois, ia tak bisa melihat makhluk lain senang. Reina sering menginjak sarang semut di halaman rumahnya. Ia juga sering memetik bunga-bunga yang masih kuncup. Yang parahnya lagi, Reina sering mengejek teman-temannya. Ada saja yang dijulukinya, si gendut, si ceking, si hidung melon, dan si rambut sarang burung. Kini ia tak punya teman sama sekali. Ia kesepian. Tapi ia tak sadar juga, satu-satunya temannya adalah cermin yang besar itu. Tapi akhir-akhir ini, cermin itu sering membuat dia marah. Hingga pada suatu pagi, Rena pun bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapa wanita tercantik di kota ini?" Jawaban cermin tetap sama, "Kaulah Rena, wanita tercantik di kota ini. Tapi sayang, bukan kau pemilik hati terbaik." Kali ini Rena benar-benar marah. "Mengapa kau selalu berkata seperti itu?" "Rena sayang, lihatlah dirimu. Apakah kau punya sahabat? Itu semua karena tingkah lakumu. Coba saja kau sedikit bersikap manis kepada teman-temanmu dan juga makhluk lain. Aku yakin, sebenarnya kau tak suka hidup kesepian seperti ini," jawab cermin panjang lebar. Reina semakin marah dan Rena membanting cermin itu. Cermin itu pun jatuh berkeping-keping. Rena lalu menyimpan serpihannya ke dalam kardus dan menaruhnya di bawah tempat tidurnya. "Aku akan membuangmu jauh-jauh," katanya kesal. Kini Rena tak punya teman sama sekali. Hari-harinya bertambah sepi sejak cermin tak ada lagi di dinding kamarnya. Rena mencoba menghibur diri. Ia berjalan-jalan ke teras rumahnya. "Aha, sarang-sarang semut ini mencoba membangun sarangnya lagi ya? Hehehe, rasakan ini," katanya sambil mengangkat kaki. Ia siap menginjak sarang semut itu. Tiba-tiba ia teringat kata cermin. "Aku harus bersikap manis. Ah, ini kan cuma semut," pikirnya. Reina menghela nafas. Ia tak jadi menginjak sarang semut itu. Ia duduk dan memandangi semut itu sedang mengumpulkan makanan. Sungguh kompak, kerjasama yang bagus," gumamnya. Lalu ia melihat bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Tangannya terulur, hendak memetik bunga yang masih kuncup. Tetapi pandangannya teralih pada bunga-bunga yang mekar. "Indah sekali ya, kenapa aku baru melihatnya ya?" Rena sadar, ia tak pernah melihat bunga yang bermekaran, karena ia selalu memetiknya saat mereka masih kuncup. Reina tak jadi memetik kuncup bunga. Ia mengambil gunting dan keranjang. Reina menggunting bunga yang bermekaran dan menaruhnya di keranjang. "Aku akan merangkai bunga untuk ibu," katanya senang. Ketika hendak masuk rumah, lewatlah Rosa, temannya yang gendut. "Hai Gen." Rena tak meneruskan kata-katanya. "Hai Rosa, temani aku merangkai bunga yuk," sapanya.
Rosa membelalakkan matanya, seolah tak percaya. "Ayo, aku suka merangkai bunga," jawab Rosa. Siang itu, Reina dan Rosa sibuk merangkai bunga. Ibu Rena gembira saat menerima bunga rangkaian itu. Setelah Rosa pulang, Reina kembali ke kamarnya. Ia pun kembali kesepian. Ia lalu teringat pada serpihan cermin yang belum dibuangnya. Diambilnya kardus tempat ia menyimpan serpihan cermin tadi. Reina mencoba merekatkan serpihan cermin itu. Beberapa jam kemudian, cermin itu pun kembali digantung di dinding kamarnya, meskipun tak lagi sempurna. "Cermin di dinding, maafkan aku karena aku telah membantingmu. Rupanya kau benar. Sedikit bersikap manis telah membuat hatiku gembira. Hari ini aku belajar banyak hal. Aku baru tahu jika semut itu hewan yang kompak. Aku juga baru tahu kalau Rosa pandai merangkai bunga." Cermin diam tak menjawab. Reina sedih. Ia tahu mungkin cermin itu telah rusak. Cermin itu tidak bisa lagi diajaknya bercakap. Reina bertekad. Ia tak mau pengorbanan cermin itu sia-sia. Esok, ia akan belajar bersikap manis terhadap semua teman dan makhluk hidup lainnya. Esok, dan esok, dan esok, dan selamanya, ia akan bersikap manis. Di dongeng yang telah Ibu ceritakan, amanat apa yang dapat kalian ambil? Amanat yang dapat kalian ambil dari cerita cermin di dinding adalah: yang pertama, jangan merasa besar diri di dunia ini, karena sejatinya kita memiliki derajat yang sama. Yang kedua, jangan suka mengejek atau menghina orang lain, karena kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Sekian cerita Ibu pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.